hari ini ada kata-kata yang mudah-mudahan nanti diluruskan sama Pak Dr. Sumedi. Ngadakan tadi disebut-sebut halal bihalal. Dari satu sisi ini nggak ada dalam Quran dan hadis, maka tidak ada kegiatan ini dilakukan oleh Rasulullah dan sahabat. Sahabat itu nggak pernah kumpul-kumpul ngopi halal bihalal. Bahkan orang Arab juga nggak paham halal bihalal. Ada prakteknya, tapi beda paham dan prakteknya. Nanti buktikan omongan saya, Bu. Insya Allah saya termasuk agak sering ke Arab. Tahun ini insya Allah haji saya yang ke-26, insya Allah. Nggak usah, ya Allah, wong pegawai haji saya haji sokeh, sokongannya wong akeh. Saya bimbing yang furoda sama haji plus betul, sing bayari larang-larang, sing nggak usah antri, bayar 650 langsung mangkat tahun ini juga. Itu salah satu yang saya bimbing kemarin jadi tersangka, Bu. Jadi para koruptor itu ya ini. Padahal pas tak bimbing ya nangis itu tenanan, tapi ternyata nangis muga-muga ora konangan baru gimana. Nah, baik ya. Karena haji ini kata ta, Bu, ada haji yang sokeh sokongane wong akeh, ada haji kosasih karena ongkosnya dikasih, ada haji abidin atas biaya dinas, ada haji kosgoro karena diongkosi negara, ada haji Abu Bakar atas budi baik Golkar waktu itu, ada haji Mansur karena halamannya kena gusur, kena proyek tol, ada haji Wahyu karena sawai, ada haji Tomat berangkat tobat pulangnya kumat, ada haji Abu Rosid arep budal orasi do karena ditipu travel. Nanti kalau ke Arab saya mohon maaf wajib berangkat umroh itu setahun wajib 4 kali, wajib 4 kali, haji sekali karena di Indos Travel, karena foto saya untuk promosi jadi saya harus berangkat. Nanti kalau di Arab, Pak, halal bihalal itu prakteknya gini, jenengan ten pasar kurma, ten kebun kurma niku ambil kurma halal, kalau sudah penjualnya bilang halal langsung dimakan, itu halal bihalal. Saya sering, Bu, setiap di pasar kurma tinggal halal, wis warek rasa tuku, masalah saja. Ini ambari, aswa, sukari, semuanya makannya aja semuanya. Bahkan kalau ada minuman saya tanya halal, Prof. Trisno bilang halal, langsung boleh saya minum, itu halal bihalal. Saya mau wudhu, Pak Dr. Sumedi ada di sebelah saya tanya sandal siapa, saya tanya halal, Pak Sumedi bilang halal, langsung boleh saya pakai. Tapi makna di Arab itu jangan dibawa ke sini dan tadi yang diikrarkan tadi, karena makna dan prakteknya berbeda, nggak apa-apa, karena tergantung kesepakatan saja. Karena kalau maknanya Arab ini kacau, kumpul laki perempuan tadi ketemu ibu-ibu halal, waduh, tinggal golek kamar. Di sini halal bihalal satu dari etimologi historinya ada 3. Ini dari riwayat kalau nanti googling. Pertama, dimulai dari Mangkunegoro 4, di mana Mangkunegoro 4 setiap tahunnya ngumpul ke punggawa keraton, para pegawai keraton dan raja kumpul bersama rakyat untuk kembul bujono, makan bareng untuk suasana cair. Yang kedua, Kiai Hasyim Asy'ari setelah kemerdekaan mengumpulkan para tokoh nasional dari Pak Karno, Cokro Aminoto, Agus Salim, semuanya dikumpulkan, ini halal bihalal. Yang ketiga, di Kauman Jogja oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan. Waktu di Jogja dikumpulkan di Kauman, lah kok separuh kumpul di tengah, di kanan, separuh kumpul di kiri, nggak mau bareng. Ternyata yang kanan itu dulu kerja di Hindia Belanda, yang kiri kerja di keraton. Padahal keraton sama Belanda clash perang, maka di sini jadi daerah istimewa karena dulu melawan Belanda.
Maka kenapa kok bisa? Karena ini 01, ini 02, ini cebong, ini kampret, ini kadrun, ini bipang. Padahal cebong sama kampret sudah jadi satu, jadi cempret. Cebong sama kampret jadilah Kim Plus sekarang ini. Halo? Maka halal bihalal sudah. Maka seharusnya kalau mau konsisten dengan acara halal bihalal, backdropnya ini, mohon maaf, ini harusnya ada logo ketupat. Kalau mau konsisten, kupat. Jadi betul-betul ini belum sah ini kalau mau kemana. Karena kupat untuk simbolisasi itu ikon, ini semiotik dari apa? Ngaku lepat. Kupat ngaku lepat. Dan kupat harus diisi dengan beras putih. Kenapa? Karena untuk memutihkan hati kita, untuk saling meridhokan, saling merasakan, dan ridho Allah fi ridho ibadi. Kupat tidak boleh dimakan sendiri, harus ada unsur santen. Karena kupat dudui santen menawi lepat. Santen tidak boleh sendiri, harus ada unsur krecek kulit dan irisan hati. Krecek kulit dan irisan hati. Kenapa? Kulit artinya lahir, hati artinya batin. Mohon maaf, lahir dan batin. Maka kalau betul-betul konsisten betul halal bihalal, itu bukan pakai snack box, bukan begini ini. Jadi kalam ini belum sah, harus diulang. Besok yang isi Dr. Sumedi, ya itu harus ada krek. Itu pun harus ada wedang. Wedang itu ngawe kadang, maka seluruh unsur semuanya sudah ada ngawe kadang. Kadang semua dikumpulkan. Itu pun harus ada kerupuk. Kerupuk itu kerukunan yang dipupuk. Kalau itu karangan saya, sebenarnya karangan saya itu. Jadi orang eneng kerupuk ini mutak golek-golek sing cocok apa? Saya baru nyari emping tapi belum dapat. Emping itu memadukan ping itu apa ya? Ping pindu. Maka oleh orang ulama-ulama nyari cocoknya. Ternyata halal bihalal itu lebih tepat bukan dicari di akar kata dari halal, tapi dari kata halal. Maka kalau itu halal harus ada 5 makna. Halal itu ada 5. Ada berapa, Bu? Ada berapa? 5. Jadi kelelawar tidurnya waktu, nah, jadi jerapah makannya, Masya Allah. Masih fokus? Pertama, halal artinya mengurai benang yang kusut. Jadi ada sesuatu yang kusut itu diurai. Karena setiap yang kusut, Pak, Bu, itu menjadi tidak efektif, tidak efisien. Kalau di dalam lingkungan pemerintahan, Pak, itu harus ada apa? Reformasi birokrasi. Jadi ojo muter-muter. Ngurus KTP aja, diputer-puter saat sini. Maka itu mengurai benang yang kusut. Udah, saya cepat dulu supaya ini ya. Maka sebetulnya ini hasil dari Ramadan. Kenapa? Karena tadi awal saya katakan Sayyidul Suhur Syahrul Ramadan, Sayyidul Ayam Yaumul Jum'ah. Ini puncaknya hari ya, Bu, hari ini. Puncaknya hari adalah hari Jumat, puncaknya bulan adalah bulan Ramadan. Maka dulu Rasulullah dan sahabat menyiapkan Ramadan itu 6 bulan, bukan sehari 2 hari. Karena pada puncaknya ini 6 bulan, maka Rasulullah kalau mau ditinggal Ramadan senang apa sedih? Kalau kita, itu bedanya Rasulullah dengan kita. Maka kita dengan Rasulullah itu bedanya cuma sedikit. Rasulullah itu sedikit makan, kalau kita sedikit-sedikit.
Rasulullah itu sedikit tidur, kalau kita sedikit-sedikit. Rasulullah itu sedikit-sedikit sedekah, kalau kita sedekah. Kalau ada kotak infak kok keluar uang dua, satu 100.000, satu 5.000, yang dimasukkan yang 100.000 apa yang 5.000 Bu? 5.000-nya ada dua, satu bagus, satu lecek. Yang dimasukkan yang lecek apa yang bagus Bu? Kayak ngono kok niru Rasulullah. Rasulullah ngendi? Bapak Ibu yang saya muliakan, sampai kata Khalid Ahmad Asyadi, ulama besar di Saudi, Ramadan ini kalau Nabi Yakub itu punya anak 12, yang paling istimewa siapa Bu? Yusuf. Padahal ada Yahuda, ada Israel, ada Bunyamin, tapi yang paling istimewa siapa? Yusuf. Karena Yusuf itu memang karim. Karim itu di atasnya, nanti Pak Sumedi bisa nerangkan, di atasnya Jamal, di atasnya, kalau Jamal, Jamil, Jamilah itu ganteng, cantik, tapi kalau Karim itu di atasnya cantik, mempesona, berwibawa. Piye ya, nek wong wedok ono lambene iki cemokot, irunge kemites, matane cemulek, rambutnya jemambak, jadi gimana ya, bodine iki kemelon, jadi aneh-aneh. Gimana ya pokoknya, gini Bu, karena tidak semua orang cantik itu menarik, betul nggak? Ada nggak orang yang cantik tapi tidak menarik? Ada nggak orang yang tidak cantik tapi menarik? Saya punya teman di UGM Bu, jangankan lain jurusan, lain fakultas pun kenal, karena dia bunga kampus, cantik sekali. Saya itu paling ingat kalau nggak cantik banget ya tidak cantik banget. Bunga kampus, cantik Bu, tapi sampai hari ini belum nikah. Banyak dulu orang pengen jadi pacarnya, tetapi ternyata untuk menikah persoalan lain, tidak menarik untuk dinikahi. Cantik, bunga kampus. Sementara teman saya sekelas juga itu wajahnya biasa. Ini bunga kampus, ini bunga bangkai, bunga biasa aja, bunga biasa. Wajahnya nggak menarik Bu, wajahnya itu mendorong. Kalau nggak menarik berarti sudah kawin ping telu Pak. Saya itu heran, waktu Covid itu suaminya meninggal, kawin lagi nggak cocok, sampai karena nggak cocok kemudian terus kawin lagi, ngundang saya, loh bukankah anakmu cuman dua ini mau nikahin saya? Aku dewek loh, Masya Allah, aku masih ingat, lihat wajahnya aja kok yo payu laku keras masalah. Ternyata ada yang cantik tidak menarik, ada yang tidak cantik menarik. Ada nggak yang cantik dan menarik? Banyak, lebih banyak lagi tidak cantik dan tidak menarik. Itu di sini aja banyak. Maka wajar satu, Yusuf itu diistimewakan oleh Yakub, oleh bapaknya istimewa, sampai kakak-kakaknya ngiri. Maka hati-hati kalau ada penyakit iri nih, hasad. Iyyakum wal hasada, kamu hati-hati terhadap hasad, karena penyakit pembunuhan pertama kali juga karena hasad, yaitu peristiwa Qabil dan Qabil senang dengan wanita, wanita senang orang lain, malah orang Habilnya yang dibunuh. Maka hati-hati hasad, hati-hati hasad. Hasad itu apa? SMS, senang melihat orang susah, susah melihat orang senang. Makanya ini untuk jaga hati, ini pengajian kalam nggak ada door prize yang besar-besaran, karena untuk jaga hati. Karena jangan sampai nanti orang baru datang pertama dapatnya motor, sementara Pak Lurah sering datang sini dapatnya payung. Nah, itu menyinggung perasaan. Maka mohon maaf hari ini Prof Trisno tidak menyediakan itu ya. Ini door prize karena untuk jaga hati di antara kita supaya tidak tahsabuhum jami'a wa qulubuhum satta. Ini alasan. Alasan kedua memang tidak ada budget untuk itu. Ini untuk snacknya aja nombok kok.
sampai mau dibunuh, sampai dibunuh oleh kakak-kakaknya. Karena apa? Perlakuan yang istimewa. Kenapa? Karena Yusuf itu secara surah, siroh dan sarirohnya memang oke. Surah tampilannya memang ganteng dan mempesona, siroh memang perilakunya baik, sariroh memang hatinya apik, pajar. Siapapun kalau punya anak punya surah, sirohnya bagus, diperlakukannya malah sampai dibunuh. Tapi dasar orang baik Allah selamatkan, diselamatkan. Singkat cerita, terus dijual jadi budak. Ternyata dia pinter, dia tidak hanya doktor, profesor termuda di UIN waktu itu, di Tarbiyah waktu itu ya. Makanya yang lain belum profesor sudah mendahului profesor dulu namanya itu. Maka karena pinter jadi kepala bulog, karena ahli ketahanan perang. 7 tahun nggak panen, di strateginya supaya mau paceklik 7 tahun diatur. Ini tadi saya dapat buku tentang pangan tadi, bagus itu ya, nanti mau saya baca, bagus. Kepala bulog Indonesia itu setahun nggak panen, ngimpornya lebih banyak daripada kebutuhannya, sampai busuk beberapa. Tapi nanti ya kalau sempat. Sampai kehebatan Yusuf mau diperkosa oleh Zulaikha. Kira-kira kalau ada laki-laki mau diperkosa wanita, itu yang keterlaluan wanitanya apa laki-lakinya kira-kira? Laki-lakinya, Bu. Laki-lakinya. Karena dia tidak hanya cakep, tidak hanya jamal, tapi karim. Karim itu di atasnya jamal, Bu. Karim itu di atasnya ganteng. Kalau ganteng biasa, cantik biasa itu. Tapi kalau karim mempesona, memang wis pokoknya nengke. Setiap orang ketemu dia pengen selfie, pengen foto dimanapun. Nah, itu karim. Nanti ada contohnya di sini ada. Ya, Bapak Ibu yang saya muliakan, kalau ketemu lurah orang ngajak foto, ketemu lurah, ini ketemu sing karim ngomong, wah, ada foto-foto masalah. Baru turun mobil aja karena karim tadi, Masya Allah di video. Atau gini aja lah, boleh dibacakan surat Yusuf 31 ya, Yusuf 31 enggak Pak Budi, enggak Ustadz Budi, ada mikrofonnya, biar pelan-pelan Pak, pelan-pelan. Nanti kalau sejarah lengkapnya itu luar biasa. Ya dah nanti sebenarnya dari mulai ayat 24 itu ternyata bagaimana dia dapat burhan. Itu ini dulu. Udah langsung aja poin 231 dulu. Terjemah surat Yusuf ayat 31. Maka ketika perempuan itu mendengar cercaan mereka. Kenapa disebut perempuan itu? Padahal itu namanya Zulaikha, dan seluruh ulama sepakat namanya Zulaikha. Tapi tidak ada nama Zulaikha itu di Quran maupun di hadis, tidak ditemukan. Dari mana dia tahu? Itu dari cerita-cerita Israel. Memang namanya Zulaikha. Maka kalau ada cerita-cerita Israiliyat gak usah dibantah, tapi gak usah diterima 100%. Tapi benar namanya Zulaikha. Kenapa? Kata ulama ada dua. Satu, namanya tidak disebut dalam Al-Quran karena satu, Zulaikha itu masih punya rasa malu. Maka penting buat rasa malu itu bagian dari iman. Di Indonesia ini yang hilang rasa malu. Wes nganggo jaket orin malah dada-dada, malah nyalon ke meneh dan jadi. Luar biasa. Sudah ngambil uang tambang yang 300 triliun yang disandra sama Dewi. Indonesia ini Masya Allah, dulu hanya pager makan tanaman, sekarang pager makan laut, makan macam-macam. Yang beli pertama rasa pertalite oplosan 1000 triliun, orangnya oke, maka hati-hati. Kalau ini kenapa nggak disebut? Karena waktu mau memperkosa itu Zulaikha itu semua pintu-pintu dikunci, lampu dikecilkan, bahkan CCTV dimatikan karena belum ada.
nggak ada candid kamera, nggak ada CCTV, spycam, semuanya nggak ada. Beda dengan orang sekarang. Orang sekarang berbuat begitu, malah direkam, di video, dibikin link, bahkan dijual situsnya ke Australia. Bahkan bisa diakses semuanya. Apa itu? www. Apa? Biasanya yang Pak Budi yang www apa? Yang biasa dibuka itu loh Pak Budi apa? www apa? Situsnya apa itu? Yang biasa yang kemarin dibuka itu loh. Maka hati-hati Bu, di Indonesia hati-hati kalau kamu jadi mujahir. Siapa mujahir? Mujahir itu apa Ustaz? Anunya tempatnya apa? Kalau bahasa sini apa ya? Mujahir itu bukan muhajir Bu, kalau muhajir orang yang hijrah. Mujahir itu orang yang apa Prof? Terang-terangan atau pamer kemaksiatan. Sudah berbuat maksiat, Allah udah tutup, malah konferensi pers. Waktu itu saya ketemu di Palembang dan saya pas subur-suburnya, dan itu maka itu tes DNA. Masya Allah, naudzubillah min dzalik. Enggak usah malam bahas liane yang mana. Ibu yang ngikuti kayak gitu itu masalah luar biasa. Maka hati-hati. 1, 2. Hebatnya Yulekha itu berakhir dengan taubat. Maka orang baik bukan orang yang punya salah. Justru kalau semuanya baik semuanya, Allah ciptakan makhluk baru supaya dia salah, supaya Allah mengampuni. Maka enggak apa-apa, kesalahan apapun dilakukan enggak apa-apa. Yang penting mau itulah orang baik. Orang yang baik bukan orang enggak punya dosa. Karena manusia pasti punya dosa, betul enggak? Karena manusia itu in between. Ada lamatul malaik, ada lamatul syaitan. Malaikat manusia itu di tengah-tengah. Kadang-kadang punya sifat malaikat, ada sifat setan. Kadang-kadang setan, kadang-kadang malaikat. Ini setan, ini malaikat. Manusia itu di tengah. Ini manusia. Kalau baik terus itu berarti bukan manusia, itu malaikat. Kalau jelek terus itu bukan manusia, berarti itu. Di tengah-tengah orang baik ada enggak jeleknya? Di tengah-tengah jelek ada enggak kebaikannya? Itulah manusia. Maka enggak apa-apa salah ini. Maka diteruskan, ketika itu dicerca, karena apa? Karena waktu itu bu viral. Yulekha itu di Instagram, di WA group, di Facebook, di TikTok. Alah apa itu? Yulekha itu memperkosa budaknya, budak aja diperkosa budak. Aja dibaca dulu ayatnya. Dibaca dari ulang, dari awal. Maka ketika perempuan itu mendengar cercaan mereka, ya, terus diundangnyalah perempuan-perempuan itu. Perempuan semuanya, sekeluruh kelurahan, seluruh dusun, semua dikumpulkan di Kalam. Udah. Ya. Terus diundang, bukan aja diundang, terus disediakan dan disediakannya tempat duduk. Disediakan tempat duduk supaya fokus. Dan kepada pelan-pelan ini pelan-pelan ngomong nafsu banget jangan. Disediakan tempat duduk supaya fokus, supaya tahu mana dagu, mana jihad, supaya tahu bahwa kelelawar tidurnya waktu bahwa jerapah makanya ya, supaya fokus suruh duduk. Setelah duduk rapi terus dan kepada masing-masing mereka diberikan sebuah pisau. Diberi pisau. Pisau itu aslinya sakinah. Sakinah itu jamaknya sikin. Sikin jamak dari sakinah. Orang Arab kalau menyebut pisau biasa itu mutyah. Tapi kalau tajam banget kayak cutter itu sakinah. Kapan-kapan kita ambil sakinah itu paling tidak ada 5 makna. 5 makna. Nanti di Quran sakinah dipakai 1 untuk tidak saling menyakiti. Maka tadi katakan suami istri yang sakinah tidak boleh menyakiti. Nanti diindikasinya dari mulai panggilan. Maka nanti tolong Bu, sesekali pinjem handphone suami. Nama dikontak itu menunjukkan sakinah atau tidak. Kalau namanya Nuni, Lulu bagus-bagus, kok di situ ditulis Mama, Bebek, Yayang, Cinta, My Love, Ani, oke. Walaupun Bebek jangan terlalu bangga. Bebek itu sindiran, itu beban berat itu ya.
bebek beban berat. Oh, meneh sayang itu kayak kayak makanan jatuh, urung 5 menit sayang, cuman dikayak makanan jatuh gitu loh. Tapi kalau udah tulis mama 1, mama 2, mama 3 apa ya? Apalagi ditulis Mabes Polri, Makobrimob, Bares Krim, debt kolektor masalahnya. Mama bojone dhewe ditulis di situ mak lampir. Mak lampir telepon. Maka sebaik-baik suami, handphone suami harus bisa pakai istri, handphone istri harus bisa pakai suami. Kalau perlu mulai nanti handphone suami serahkan istri seminggu. Biar dipakai istri, terus bapak beli lagi dengan nomor baru disimpan nang kantor. Sama saja itu. Karena setan gepeng, Pak, nanti betapa pengaruhnya setan gepeng. Bu, setan gepeng itu handphone dulu, Bu. Pengajian ini gangguan utamanya tidak hudurul qulub, tidak hadir hati karena setan gepeng. Dunia nyata kalah dengan. Makanya amal agama yang sulit bukan meninggalkan sesuatu, tapi tarku ala khiyali kulli syai. Karena yang duduk di kalam belum tentu hati dan pikirannya ada di sini. Ada duduk sini, wah ini Jumat, gue belanja neng di terus nemol nih libur, bayangannya kemana? Kadang-kadang sholat tuh yang sulit bukan meninggalkan pekerjaan, tapi meninggalkan pikiran tentang kerja. Sholatnya di sini, kadang-kadang kunci hilang, ketemu nih kalau pas sholat. Allahu Akbar, kunci tadi, Allahu Akbar ketemu Pak Tris, sama Allah ketemu Pak Sumedi, Allahu Akbar. Jadi selama sholat mencari kronologi hilangnya kunci. Makanya tolong diperhatikan, Bu, terutama ibu-ibu. 1, la sholata bihadrati to'am. Jangan kamu sholat dengan menahan makanan. Kalau makanan siap, sholat dulu apa makan dulu? Nah, dunia makan cepatnya malah double, masa luar biasa. 2, jangan menahan 2 lubang. Kalau habis wudhu terasa kentut, jangan lambung sholat. Supaya hudurul qulub, supaya hatinya hadir, pikirannya ikut menyaksikan. Jangan sholat sambil nahan ketut gitu. Memperbarui wudhu itu disunahkan berpahala. Batal nggak batal, mau sholat wudhu berpahala. Jangan sholat kalau nahan ketut. Bismillah. Alhamdulillah kurang ajar Pak Medi. Aduh, kelamaan kulhu malah sabi gisma ala takal. Kurang ajar. Ya Allah. Walau yang lain amin. Bomnya wis teko atahiyat. Iman. Wis atahiyat akhir kok krasa ngentut. Dicepet-cepet. Kurang ajar. Assalamualaikum warahmatullahi luar biasa. Padahal kalau dijepit itu, kalau daya jepitnya kalah, keluarnya malah panjang. Terutama yang sing lemu-lemu malah vibrasi. Karena bunyi kentut itu sangat tergantung pada daya jepit dan malah bahas kentut. Maka supaya fokus, dikasihlah pisau. Sakinah artinya tidak boleh menyakiti, sakinah artinya tenang. Maka kalau belakang imam, kok Pak Medi sedang ngimami, duduk berdirilah dengan sakinah. Begitu dalam hadis. Ojo mentang-mentang lulusan UIN, SAG, sarjana alam gaib, wajar. Udah di makmum bismillah, alhamdulillah, kerap ngaji neng kalam, itu namanya tidak sakinah karena mengganggu. Sakinah berikutnya optimis, yaitu ketika perang Badar. Nanti baca surat Al-Fatih awal, waladhi anjala sakinah. Allah menurunkan sakinah fi qulubil mu'min. Ke dalam ketika 300 orang melawan 1000 orang tapi menang yang 300 karena diturunkan optimis. Sakinah berikutnya dipakai waktu perjanjian Aqabah di Al-Fatih juga, karena waktu itu waktu ada baiat, ini jangan-jangan 01, jangan-jangan 02, jangan-jangan cebong, jangan-jangan kampret, maka diturunkan sakinah. Sejak saat itu maka tidak ada saling kecurigaan. Maka suami istri yang sakinah, yang tidak saling curiga. Sakinah berikutnya yaitu tidak menyakiti. Salah satunya di sini dipakai pisau yang tajam, itu sakinah. Maka setelah pisau dikasih, terus duduk. Kemudian dia berkata kepada Yusuf. Maka berkata pada Yusuf, keluarlah, tampakkanlah dirimu kepada mereka. Maka ketika sudah siap,
Ketika maka sebentar, pelan. Bentar. Ketika sudah siap, maka nuwun sewu, ini biar fokus dulu karena ini ya. Mas Andre. Masya Allah. Sini Pak Dr. Mulyanto nih. Sini, ini ada kursi sini. Ya. Sini nih. Ya. Udah. Sini. Ya. Ini yang depan ini yang nanti donatur yang besar di sini ya. Diulang. Maka begitu sudah duduk dikasih sikin, maka Yusuf dipanggil. Yusuf! Kaget semuanya karena sejak tadi senderan nonton wong lagi telat. Kaget Yusuf. Maka Yusuf dipanggil. Begitu dipanggil apa? Yuk, ada dua peristiwa besar ini. Ya. Ketika perempuan-perempuan itu melihatnya, mereka terpesona kepada keelokan rupanya. Terpesona nonton Yusuf, ya Allah, terpesona. Apa katanya? Ayo terus. Dan mereka tanpa sadar melukai tangannya sendiri. Wa qata'a aydiyahunna. Qata'a itu apa? Motong. Kudune tadi untuk motong apa tadi? Jamuan, suguhan yang dipotong, sing diiris-iris jari-jarinya. Dan tidak satu, semua wanita ngiris-iris jari. Masya Allah, motong jarinya sampai berdarah-darah. Jenengan pun tahu Bu, nonton wong bagus banget, Tom Cruise apa Tukul Arwana apa misalnya lewat terus nanti jari-jarinya diiris. Ini karena memang luar biasa. Bahkan apa kata dia? Seraya berkata, maha sempurna Allah, ini bukanlah manusia. Subhanallah. Ini benar-benar malaikat yang mulia. Hadza malakun karim. Malaikat itu udah di atas manusia, sempurna luar biasa, tapi karim itu di atasnya enggak. Ini saya mau mengatakan kata karim ini loh Bu. Karim. Hadza malakun karim. Ini bukan sembarang ustad, sembarang apa? Bukan sembarang manusia. Ini malaikat karim, maka sebenarnya. Maka kata Zulaikha, kamu baru lihat sekali aja ngiris jari-jari. Bagaimana kamu tiap hari lihat, kamu jadi aku tiap hari memotong leher kamu nggak berasa? Maka wajar kan kalau saya memperkosa. Tapi hebatnya Yusuf bukan hanya itu. Halo, hai, masih fokus? Masih fokus? Kalau tutup gelas ini warnanya apa? Kalau tisu warnanya apa? Kalau kapas warnanya apa? Kalau susu warnanya apa? Kalau tulang warnanya apa? Jadi sapi minumnya susah betul ngajarinnya. Sejak kapan nenek sapi minum susu itu? Ibu kalau jadi peternak bangkrut. Sapi kok dikai susu? Yang minum susu bayi. Jadi nek nimang bayi jangan menipu, tepuk ame-ame, siang makan nasi, kalau malam ngapusi. Bayi kok siang makan nasi, mati bayimu. Bayi itu siang minum susu, malam ya minum susu. Kalau siang makan nasi, malam minum susu. Jadi Yusuf ini malah ngaku bapak. Bayi kok kumisen. Hebatnya Yusuf apa? Setelah dia jadi kepala bulog, maka bapak dan anak, kakak-kakaknya dan adiknya Bunyamin semuanya dipanggil ke istana. Udah, ini saya singkatkan ya cerita ini ya. Ini. Maka ketika di istana semuanya kaget karena ini makan terus sampai sudah selesai makan, tidur, dimuliakanlah bapak dan anaknya. Tidak tahu kalau itu Yusuf. Tidak tahu itu Yusuf. Maka di akhir-akhir bapaknya heran.
sebetulnya kami ini ada apa? Ya Tuhan, ya Raja, kenapa engkau setelah kuasa itu kok menjamu saya begitu rupa, itu ada apa? Karena apa? Karena ketika mau pamit ternyata tidak tahan Yusuf nih, pengen tetap jamu kakak-kakaknya yang bunuh tadi supaya tetap di situ aja. Maka begitu mau pulang, adiknya Bunyamin itu tasnya dikasih piala, Bu. Piala istana dilebok kene kono, biar nanti kalau masuk keluar dari istana nanti ada dicek, masuk X-ray bunyi titit. Oh berarti nyolong, betul. Terus ditahan lagi. Maka kaget, ini ada apa? Di riwayat lain diceritakan Yakub waktu sudah tua, jadi sudah tidak bisa jelas melihat ini siapa. Maka Yakub tanya, ini ada apa Tuhan, kok kami dijamu begitu rupa? Saking nggak tahannya, maka Yusuf menanggalkan pakaian kebesarannya, kemudian tangan bapaknya disuruh meraba tubuhnya. Setelah meraba tubuhnya, loh, kaget, ada tanda-tanda, entah ada apalah, mungkin ada bisulnya, ada apa yang jelas di tanda, ini kayak anak saya. Bukankah anak saya sudah mati dimakan serigala? Maka Yusuf menangis. Di tengah menangis, ya bapakku Yakub, akulah Yusuf. Aku sekarang masih hidup, memang dibuang ke sumur, di semuanya. Maka mendengar itu kakak-kakaknya lari semuanya. Wah, sialan tenan, arep diutum gantung iki. Oh, Yusuf wis modar nek ben-ben kok iso urip, ya Allah. Itu. Maka apa kata Yusuf? Ini pentingnya, ini pentingnya. Ini poin kedua yang saya tanyakan. Hei kakakku, sini. Aku tidak sekedar memaafkan, tapi aku sudah melupakan. Maka wasari'u ila makfirah. Makfirah itu nanti di atasnya afwan, di atasnya memaafkan. Makfirah itu kalau cuman dimaafkan, berkasnya masih ada. Nanti udah dipensiun masih diungkit asli apa enggak, itu masih ada berkasnya. Tapi kalau makfirah, berkasnya udah hilang. Maka tugas kita sekarang ini bukan sekedar saling memaafkan, tapi kalau bisa sampai melupakan. Maka hati-hati bapak-bapak, dengerin, jangan pura-pura main handphone terus ya. Dengerin Pak, jangan pernah menyakiti hati wanita, karena sifat ini wanita ini, wanita itu mudah memaafkan tapi sulit melupakan. Wanita itu kuat menyimpan memori, wanita itu sulit untuk move on, wanita itu ahli sejarah. Mohon maaf, baru pertama apa? 2006, ayo neng amplas, ayo 2016, ayo neng Hartono nomor 11, ayo karo sopo, wis neng aku klambi ijo jam 09.00 esuk, dia ingat sampai hari ini. Maka janda lebih sulit untuk kawin lagi dibanding duda. Maka Pak Lurah, rakyat jenengan akeh jandane daripada duda. Karena janda ditinggal mati, suaminya 4 bulan masa idah 4 tahun, menjanda seumur hidup. Tapi jangan harap kalau yang mati ibu-ibu, bu, kalau engkau yang mati Bu, suami ibu nggak usah nunggu 4 tahun, nggak tunggu 4 bulan. Betul. 2 minggu kawin meneh, sampai moro tuane ngomong, mbok tunggu sampai kuburannya kering, langsung ke toko elektronik tuku hair dryer, ngopo ben cepet garing. Eneng cerita Bu, eneng suami istrinya mati, ora disolatke malah dilangkai. Kenapa? Karena saya boleh kawin lagi, tapi syaratnya langkai dulu. Dasar lagi. Yang kedua, hati-hati Pak, kalau bapak nyakiti hati wanita berarti menyakiti hati keluarga besarnya. Nyakiti bapak ibunya, bapak ngelamar dalam keadaan udah jadi, betul? Terutama saya, dulu saya ngelamar istri saya tunggu sampai S2 selesai supaya saya nggak biayai. Dan sudah saya ince, memang istri saya anaknya ketua badan wakaf UII, di Prawiro Taman, bekas pabrik batik, warisannya banyak. Dan itu salah satu pertimbangan kenapa dulu saya nikahi.
Tapi sayang sampai hari ini warisannya nggak dibagi-bagi. Mohon doanya mudah-mudahan tahun ini. Udah. Tak hitung-hitung paling nggak 5 M pasti saya dapat. Masya Allah. Bapak Ibu yang saya muliakan, maka hati-hati. Dan lebih penting lagi, Bapak kalau